dalam hal ini topiknya adalah sekolahku yang damai. Nah, kira-kira langsung saja sekarang Bu Rono mau tanya, kira-kira menurut kalian sekolah yang damai itu seperti apa? Angkat tangan coba. Sekolah yang damai itu seperti apa? Mbak Siti? Sekolah yang damai itu sekolah yang tentram, di mana murid-muridnya bisa mematuhi ucapan guru, dan guru pun akan senang, yang akan menimbulkan perdamaian. Dan artinya tuh tidak ada pertikaian, pertengkaran. Oke, bisa kita garis bawahi ya bahwasanya sekolah yang damai itu adalah sekolah yang tentram, tidak ada pertikaian ya. Oke, yang lainnya mungkin Bapak Yuni? Sama. Oke, Mas Rizky? Sama ya. Artinya kira-kira sekarang saya tanya, kira-kira untuk menciptakan sekolah yang damai itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai kalian sebagai peserta didik. Mentaati peraturan. Oke, Mbak Siva. Apa ayo? Mbak Jawa mungkin? Tidak membuat kegaduhan ya. Oke. Kita hari ini nanti kalian itu diharapkan mampu menganalisis apa saja sih ancaman dan juga kerentanan yang terjadi di sekolah. Kalian sekolah saya yakin ada faktor ancaman ya, dimana ancaman itu bisa dari internal ya atau bisa dari eksternal. Misalkan dari internal berarti dari dalam sekolah. Kalau eksternal ya berarti dari luar ya. Terus yang kedua, kalian mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini bisa fasilitas dan sebagainya ya, yang terkadang ketika fasilitas sekolah bisa mendukung, otomatis kita itu juga menjalankan sekolah, menjalankan pembelajaran juga akan damai ya, ibaratnya tenang, tentram, damai sebagainya. Oke? Yuk. Ayo Mas Haji, Mas Ibrahim. Tenang kok. Ayo Mas Ibrahim, Mas Haji, goyang nanti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Good job. Nah, lumayan agak berenergi ya. Ya atau enggak? Ya. Kira-kira permainan tadi itu gagal apa berhasil? Gagal. Gagalnya kenapa? Mengapa bisa gagal? Kira-kira? Karena salah satu faktornya adalah ketekatan seorang siswa mencapai keinginannya. Ya bisa. Artinya dari segi sini memang ancaman itu bertubi-tubi itu datang ke diri kita ya. Tetapi kita tetap dalam hal ini kita itu harus menambah yang namanya apa? Kita harus menambah yang namanya
Nah, nih kita itu harus menjaga kedamaian sekolah. Kita harus meningkatkan kapasitas kita. Artinya peserta didiknya itu ditingkatkan lagi. Dalam hal ini ego kita diturunkan, ya, kepedulian kita ditingkatkan dan sebagainya. Dan sehingga hari ini bisa mengurangi yang namanya kerentanan atau ancaman, ya. Ancaman kalau mau datang, kerentanan mau datang itu kita itu sudah punya bekalnya. Nah, harus seperti apa ya tadi? Contohnya bisa kayak kuman kalau datang kayak gitu, Pak. Nah, terus di sini ya, membangun sistem meningkat kapasitas. Ya, tadi sudah Bu Ilona jelaskan bahwasanya sekolah yang damai itu adalah sekolah yang menyenangkan, ya Mas Ibrahim. Jadi menciptakan budaya damai itu sangat sulit. Sulit apa tidak? Sulit ya, karena memang harus ada yang namanya keterikatan dari berbagai macam pihak. Nggak bisa misalkan dari siswa saja, dari bapak ibu guru, lingkungan sekolah itu juga harus terikat, ya, artinya harus sama-sama mendukung. Nah, di situ bisa kalian lihat ya, dasar sekolah damai, ya, ada prinsip penyelenggaraan dan sebagainya. Oke. Nah, di sini ada kerentanan atau perundungan. Yang ini yang saya yakin sering terjadi di lingkungan kita, ya kan, ya? Bullying, ya, tanpa disengaja kita itu kadang sering melakukan yang namanya bullying. Misalkan tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk visual, kata-kata juga bisa, ya kan enggak? Contohnya gibah. Nah, gibah bergunjing itu contoh, ya, bahwasanya itu perbuatan negatif, ya. Untuk membentuk sekolah yang damai kita harus menghindari yang namanya gibah. Ya, ini perempuan-perempuan biasanya, ya. Laki-laki juga sering, ya? Sering. Sama ya. Nggak pernah. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Ada kerentanan. Ini juga ada yang ketiga, itu adalah kekerasan seksual. Nah, ini yang kalian itu sudah SMK, ya, sudah besar. Kalian harus tahu gimana caranya menjaga diri kalian. Ya, artinya poin-poin mana atau katakanlah diri kalian yang katakanlah boleh terbuka, ya, kalau misalkan wajah, tangan, kaki, ya, tangan, kaki itu nggak masalah. Tapi sekiranya yang tertutup itu, ya, yang perlu kita lindungi, yang perlu kita tutupi. Dalam hal ini memang kita harus bisa membatasi diri kita, ya, karena memang kalian itu sudah ABG, ya kan? Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang menimpa kalian dalam hal ini mungkin ada yang nggak yang mengenakan, ya, segera laporkan, ya. Cerita ke orang tua, cerita ke bapak ibu guru BK misalkan, ya, yang perempuan sama guru BK, yang laki-laki juga sama. Nah, terkadang kekerasan ini nggak hanya terjadi di perempuan saja, tetapi di laki-laki juga ada, ya nggak, Mas? Ya kan? Kadang ada contoh di kelas misalkan temen cowok ganggu, ada kan? Nah, contohnya misal cowok lengan, ya kan? Nah, ya kan? Kalau perempuan misalkan apa? Tiba-tiba di jalan jilbabnya yang belakang dibuka. Nah, itu juga kekerasan, ya. Cara nggak langsung itu ibaratnya kita mencoba untuk menutupi, tetapi malah orang lain membuka. Nah, itu contoh. Nah, artinya memang kita harus stop yang namanya pelecehan seksual. Kita harus hindari ini, oke? Nah, terus yang ketiga ada diskriminasi dan intoleransi. Ini yang sangat penting karena memang terkadang gini, gibah, ya, ketika kita sudah bercerita panjang lebar dengan teman, terkadang itu kita lupa waktu, ya kan enggak? Karena kita lupa waktu dan kita tanpa sadar terkadang kita itu berusaha untuk mengompori atau berusaha untuk menghasut atau mempengaruhi tadi lah, ya. Intinya memang kita berusaha untuk mempengaruhi pikiran teman kita untuk percaya dengan apa yang kita bicarakan. Bahkan ini yang paling berbahaya ketika kita itu sudah membahas terkait dengan agama, ya. Ya, di sini sih alhamdulillah semua Islam, ya. Di sini juga sudah baik. Tapi kita harus tahu bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas, ya, sehingga hal itu membuat banyak sekali suku, ras, ya kan, budaya, agama, sehingga kita itu harus menerapkan yang namanya toleransi. Nah, itu harus kita lakukan. Toleransi itu tidak hanya misalkan dengan agama Islam dengan agama lain, tetapi di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas kita juga harus melakukan toleransi. Contohnya apa? Ketika apa? Ayo. Ketika bermusyawarah, contohnya.
pemilihan ke OSIS ya kan, atau mungkin ketika kalian diskusi ya kan, ada temennya yang maju ke depan ya memberikan pendapat, yang lain ada yang menyangga. Nah itu kita harus toleransi, artinya kita nggak boleh bersikap atau berburuk prasangka ya bahwasanya yang saya omongkan itu benar, nggak sepenuhnya ya. Kita harus bisa menerima masukan dari orang lain, dan itu yang saya yakin di lingkungan kalian itu masih sangat minim ya, apalagi terkait dengan etika sopan santun, itu yang paling penting ya. Karena memang ketika Bu Ilona amati ya, banyak sekali siswa-siswi ya yang tanpa sadar ketika mereka berpapasan dengan Bapak Ibu guru, mereka itu etikanya kurang ya. Nah itu bisa kita lakukan untuk menciptakan sekolah yang damai. Kembali lagi, kita itu harus berkontribusi bersama membangun sekolah yang damai, bukan dari segi siswanya saja, tetapi dari bapak ibunya, penjaga sekolah, lingkungannya, dan sebagainya. Dalam hal ini kita mulai dari diri kita. Kalian sebagai peserta didik, sekarang biasakan ketika kalian berjumpa dengan bapak ibu guru, salam ya, sapa ya, atau senyum, itulah paling enggak ya Mas Ibrahim. Kalau misalkan ketemu Bu Ilona kan nggak mungkin salaman ya, jadi bisa Bu ya, senyum kayak gitu ya kan Mas Haji. Oke, sampai sini kira-kira paham? Ya, Bu Ilona harapkan setelah pembelajaran kita hari ini nanti kalian bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Artinya terkait dengan tadi sekolah yang damai itu menciptakannya gimana? Ya kita ciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan ya, main game ya, terus lingkungan sekolahnya juga bersih ya. Itu contoh sekolah yang damai ya, Pak enggak? Membuang sampah jangan sembarangan. Nah itu biasanya laki-laki ya yang buang sampah itu di laci-laci ya. Nah itu besok lagi jalan ya. Itu yang pertama, selain itu nggak membuat sekolah damai, itu juga bisa membuat apa? Bau yang menyengat ya, yang otomatis nanti juga kita belajar pun nggak nyaman ya Pak enggak? Ketika kalian belajar nggak nyaman, kira-kira masuk nggak? Nggak akan kan? Nah, oke, Bu Ilona hanya pesan itu saja. Intinya kedepannya Ibu Ilona harapkan kalian bisa menerapkan apa yang tadi sudah Bu Ilona jelaskan. Paham? Fokus ya, Aji, fokus semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah mau ikut dalam pembelajaran Bu Ilona terkait dengan wawasan kebinekaan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Bu Ilona juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yeay. Ya, terima kasih ya. Kayak menari, menyanyi, terus memasak kayak gitu. Nggak bisa, itu terlalu biasa. Kita juga harus membuat apa tuh namanya perlombaan itu juga untuk edukasi. Kalau seperti itu terlalu monoton, di mana siswa tidak dapat menunjukkan jati dirinya sendiri. Bagaimana kalau kita membuat kerja yang di mana itu mengedukasi seperti lomba tarik tambang, yang pokoknya tuh yang sedikit memberatkan, untuk kegiatannya tuh berkelompok. Tapi kalau menurut saya tarik tambang itu kalau permainannya itu kayak susah gitu loh, kan kasihan. Nah
dan karena kita satu organisasi harus berkomunikasi dengan baik, nggak boleh bertingkah sama lain. Kita harus sama-sama memperencanakan ini dengan organisasi yang baik kita. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. Selamat datang di Museum Barcode Camp. Di sini kami menyampaikan informasi terkait perlawanan terhadap bangsa Spanyol dan Portugis. Perlawanan Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Patih Unu. Di sini kami telah menyajikan scan barcode, silahkan di-scan. Coba.